Video ini khusus dibuat untuk lo yang ingin mengenal lebih dalam tentang berinvestasi. Mungkin lo udah kenal apa yang namanya menabung, dan mungkin juga lo udah punya yang namanya tabungan. Terus muncul sebuah istilah, investasi. Investasi saham, investasi kripto, dan berbagai jenis investasi lainnya. Ada yang untung 2 kali lipat, 5 kali lipat, 10 kali lipat, bisa beli motor, bisa beli mobil, bahkan ada yang bisa sampai beli rumah. Tapi di saat kamu belum kenal apa itu investasi, mungkin investasi ini terdengar kayak ribet, susah, dan kompleks banget gitu. Kayak saham misalnya gitu. Apa sih sebetulnya saham? Judi bukan? Gimana cara belinya? Dan gimana sih cara milih saham yang bagus? Dan gak beres sampai situ, tiba-tiba muncul istilah-istilah aneh kayak reksadana, ada nilai intrinsik, analisis fundamental, haki. Apaan sih itu? Dan terakhir, pasti ada ketakutan dalam diri kita di saat kita terjun ke sesuatu yang namanya investasi. Kita takut uang yang kita investasikan itu bisa hilang begitu saja dan lenyap. Hai guys, gue Jeremy and welcome to Animo Life. Di video kali ini, gue mau bahas tuntas dari awal sampai akhir mengenai semua hal yang berhubungan dengan investasi. Terutama berinvestasi di saham. Gue akan bedah satu-satu dari kulit sampai akar semua hal mengenai berinvestasi di saham supaya kita bisa ngerti secara menyeluruh dan lebih detail. Nah, hal pertama yang mau gue bahas sebelum gue bahas tentang saham dan gue bahas tentang investasi, gue mau bahas dulu tentang uang. Apa sih yang terjadi sama yang namanya uang kalau kita diamkan begitu saja? Pertama, kita harus tahu dulu, uang itu punya dua hal yang serupa tapi tak sama. Yang pertama, uang itu punya yang namanya nominal. Yang kedua, uang itu punya yang namanya nilai atau value. Nominal adalah angka yang tertulis di uang yang kita punya. Sedangkan nilai atau value adalah nilai beli dari uang yang kita punya. Seberapa mampu nih uang kita ini membeli sebuah produk berupa barang ataupun jasa. Mungkin ada beberapa dari kalian yang udah tahu, terutama buat kalian yang suka merhatiin di kelas ekonomi tuh waktu SMA atau SMP. Kalau yang namanya uang ini, nilainya selalu berkurang seiring berjalannya waktu, karena ada yang namanya inflasi. Nilai inflasi rupiah ada di sekitar 2,7 sampai 3,6% per tahunnya. Itu artinya kalau kita punya uang rupiah dan kita diamkan begitu saja, nominalnya memang nggak berubah, tapi nilai value atau nilai belinya itu berkurang setiap tahunnya sekitar 2,7 sampai 3,6%. Jadi kalau misal kita punya uang 1 juta rupiah dan kita diamkan di locker yang ada di rumah kita selama 10 tahun, memang secara nominal dia tetap 1 juta rupiah. Tapi secara nilai atau value, uang itu nggak senilai 1 juta rupiah lagi. Nilai dari uang itu akan berkurang 2,7 sampai 3,6% setiap tahunnya. Waduh. Bahkan, kalau kita taruh 1 juta rupiah ini di tabungan bank yang ada bunganya itu biasanya di bawah 1% per tahun, yang pastinya kalah juga sama nilai inflasi. Nah, lalu pertanyaannya, gimana nih supaya uang yang kita punya ini nggak berkurang secara nilai seiring berjalannya waktu? Nah, bayangkan kalau ada sebuah bank yang bisa memberikan bunga sebesar 10% per tahun. Nggak akan ada sih, tapi coba bayangin dulu aja. Itu berarti, uang yang kita punya akan bertambah nilainya sebanyak 10% setiap tahunnya. Jadi kalau misalnya kita nabung 1 juta rupiah, dalam setahun uang itu akan mendapatkan bunga sebesar 10%, yaitu adalah 100.000. Jadi total uang kita akan menjadi 1.100.000 rupiah. Dan tahun depannya akan berubah jadi 1.210.000 rupiah, karena 10%-nya bukan lagi dari 10% yang awal, tapi dari 10% tabungan awal ditambah bunganya. Lalu tahun depannya lagi uang itu bertambah jadi 1.300.000-an, dan dalam 10 tahun uang itu bisa berubah jadi 2.590.000-an kira-kira. Berarti sekitar 2,5 kalinya dari nilai awal tabungan kita. Hal ini bagus banget karena pastinya mengalahkan nilai inflasi. Sayangnya, kalau melipat gandakan uang itu segampang ini, semua orang pasti udah kaya. Karena nggak mungkin ada yang namanya tabungan bank yang bisa memberikan bunga 10% per tahun. Kalau kalian ada yang tahu sebuah bank yang bisa ngasih bunga 10% per tahun, boleh tulis di komen ya. Gue pasti nabung di situ. Saat ini, kebanyakan bank-bank di Indonesia menawarkan bunga di bawah 1% setiap tahunnya. Itu artinya, kalau kita cuma nabung doang di bank, uang kita akan berkurang secara nilai terus-menerus seiring berjalannya waktu. Inilah alasan utama kenapa kita harus berinvestasi. Jadi apa itu investasi? Simpelnya, investasi adalah sebuah cara di mana kita membeli sebuah aset untuk bekerja kepada kita.
atau menghasilkan uang untuk kita. Gue kasih contoh ya. Misalnya nih, kita membeli sebuah apartemen seharga 240 juta. Ada dua cara apartemen ini bisa menghasilkan uang untuk kita. Cara pertama adalah dengan menyewakannya. Misalnya nih, kita menyewakan apartemen yang udah kita beli ini dengan harga 2 juta per bulan. Dikali 12, berarti kita dapat 24 juta per tahun, atau 10%-nya dari harga beli kita terhadap apartemen ini. Itu berarti, dalam waktu 10 tahun setelah disewakan, kita akan balik modal atau mendapatkan kembali 240 juta yang kita pakai di awal untuk membeli apartemennya. Setelah itu, kita akan mendapatkan uang sebesar 24 juta per tahun sebagai keuntungan atau profit. Cara kedua kita mendapatkan uang dari apartemen ini adalah dengan kenaikan harga dari apartemen itu sendiri. Harga dari properti seperti rumah dan apartemen cenderung mengalami kenaikan seiring berjalannya waktu. Bahkan ada yang bilang, dalam waktu 10 tahun, harga rumah atau apartemen itu bisa naik sekitar 2 kali lipatnya. Jadi kalau harga awal kita beli tadi itu kan 240 juta, dalam 10 tahun, mungkin kita bisa menjual apartemen ini dengan harga 2 kali lipatnya atau 480 juta. Jadi, kita bisa mendapatkan uang dari apartemen ini dengan dua cara, yaitu dari pendapatan sewa, dan yang kedua adalah dari kenaikan harga apartemen itu sendiri. Itulah contoh dari berinvestasi, di mana aset kita bekerja untuk kita dan menghasilkan uang untuk kita. Tapi masalahnya, membeli apartemen itu nggak semudah kedengarannya. Ada dua masalah utama. Yang pertama, membeli apartemen itu pastinya butuh modal yang besar. Mungkin di atas 100 juta pastinya. Yang kedua, beli apartemen itu ribet banget guys. Mungkin nanti ada biaya furnitur, mungkin ada biaya servis kalau orang yang nyewa apartemen kita ngerusak sesuatu, dan pastinya masih ada biaya-biaya lainnya. Itulah kenapa sekarang gue mau sharing tentang sebuah investasi yang nggak butuh modal besar dan pastinya nggak seribet beli apartemen. Investasi itu adalah investasi saham. Dan buat gue pribadi, sekarang portofolio investasi gue sebagian besar itu adanya di saham dan juga cryptocurrency. Memang sih agak beresiko tinggi, tapi kalau mau belajar, kapan lagi kalau nggak sekarang? Mumpung masih muda, iya nggak sih? Selanjutnya kita bahas tentang apa sih sebetulnya saham itu. Ingat kan tentang bank di awal yang gue ngomong yang bisa ngasilin bunga sebesar 10% per tahun? Nah, apabila dipelajari dan dieksekusi dengan cara yang baik, mungkin banget buat kita bisa dapat bunga sebesar 10% per tahun dari saham ini. Tapi tetap aja perlu diingat kalau berinvestasi di saham itu adalah investasi dengan resiko yang cukup tinggi. Jadi pada dasarnya, yang namanya saham itu hanyalah sebuah bukti. Bukti apa? Bukti dari kepemilikan kita terhadap sebuah perusahaan. Nah, saham ini dibagikan dalam bentuk lembaran, dan kita, investor saham di Indonesia, dapat membeli saham dalam satuan lot, atau per 100 lembar saham. Jadi satu lot itu sama dengan 100 lembar saham. Gua kasih contoh lagi nih. Misalnya, kita mau membeli saham dari perusahaan Sido Muncul misalnya. Anggap karena pandemi, tolak anginnya Sido Muncul ini laku keras. Karena orang-orang percaya kalau kita minum tolak angin itu, kita bisa sembuh dari COVID. Siapa yang tahu? Jadi, kita memutuskan buat beli sahamnya. Disclaimer dulu, gue bukan mau mempromosikan sahamnya Sido Muncul atau saham apapun ya. Gue hanya menggunakannya sebagai contoh untuk penjelasannya aja. Oke lanjut, terus kita beli saham Sido Muncul ini, atau yang disebut dengan saham Sido, sebanyak 50 lot misalnya, atau sekitar 5.000 lembar dengan harga Rp1.000 setiap lembarnya. Berarti total, lu membeli 50 lot saham Sido dengan harga Rp5 juta. Nah, dari saham Sido ini, mirip sama apartemen yang tadi, lu bisa menghasilkan uang dengan dua cara. Yang pertama, perusahaan Sido Muncul ini seneng nih karena lu mau membeli sahamnya doi. Jadi, perusahaan ini mau memberikan lu hadiah yang namanya dividen. Dividen itu adalah sejumlah uang yang diberikan oleh sebuah perusahaan kepada investor yang mau membeli saham mereka. Misalnya nih, perusahaan Sido memutuskan kalau mereka mau memberikan 15 perak rupiah untuk setiap lembar saham yang dimiliki oleh investornya. Jadi, dari contoh sebelumnya, di mana lu telah membeli 50 lot atau 5.000 lembar saham Sido, lu akan mendapatkan dividen sebesar 15 perak rupiah dikali 5.000 lembar. Berarti lo akan mendapatkan Rp65.000. Nah, dividen yang diberikan oleh perusahaan ini berbeda-beda. Ada yang dividennya kecil, ada juga yang dividennya besar.
tergantung dari industri dan juga regulasi dari perusahaan itu sendiri. Itulah cara pertama kita dapat menghasilkan uang dengan berinvestasi saham, dari dividen. Lalu, cara kedua kita bisa mendapatkan keuntungan dari berinvestasi di saham SIDO ini adalah dari kenaikan harga sahamnya itu sendiri, atau biasa kita kenal dengan istilah capital gain. Kita ambil harga saham SIDO muncul dari 5 tahun terakhir ya, dan semua harganya gua ambil di tanggal 10 Januari. Harga saham SIDO pada 10 Januari 2017 ada di Rp262 per lembar saham. 2018 ada di Rp285 per lembar saham. Lalu di 2019 harganya ada di Rp425 per lembar saham. 2020 harganya mencapai Rp630 per lembar saham. Di 2021 ada di Rp775 per lembar saham. Dan di tahun ini, pada tanggal 10 Januari 2022, harganya mencapai Rp970 per lembar saham. Itu artinya, harga saham SIDO mengalami kenaikan dari Rp262 di tahun 2017 hingga Rp970 di tahun 2022 ini. Hampir 4 kali dari harga belinya guys. Saham SIDO selama 5 tahun terakhir mengalami kenaikan harga sebesar 270%. Yang berarti harga kenaikan setiap tahunnya rata-rata ada di 54%. Wow! Bahkan, bank dengan bunga 10% yang jadi mimpi kita di awal tadi kalah sama capital gain dari saham SIDO ini. Nah, balik lagi ke kasus yang tadi, di mana kita membeli saham SIDO sebanyak 50 lot atau 5.000 lembar dengan harga Rp1.000 per lembarnya. Berarti setelah melihat data 5 tahun sebelumnya, kita bisa berasumsi atau berekspektasi kalau harga kenaikan sahamnya itu akan sebesar 54% per tahun. Berarti harapannya, harga saham SIDO ini tahun depan bisa mencapai 1.500-an. Lalu setelah itu kita jual untuk mendapatkan keuntungan atau capital gain-nya. Tapi perlu kita ingat lagi, kalau investasi saham adalah sebuah investasi yang memiliki resiko yang cukup tinggi. Jadi harganya juga belum tentu naik terus secara stabil, bisa aja diem terus, bahkan bisa juga jatuh. Itulah kenapa kita harus mengedukasi diri kita sendiri dan bijak dalam berinvestasi di saham. Melakukan berbagai analisa terhadap perusahaan yang mau kita beli sahamnya, melakukan berbagai evaluasi, dan menentukan strategi yang tepat sesuai dengan tujuan investasi kita. Oke, karena videonya udah mulai panjang, sepertinya gue harus stop dulu sampai situ. Tadinya gue mau bahas semuanya di satu video, tapi kayaknya nggak cukup deh. Jadi kita bagi aja ke beberapa part. Semoga melalui video kali ini, kalian udah lebih ngerti tentang apa itu berinvestasi, kenapa investasi itu penting, dan sedikit banyak ngerti tentang sistem berinvestasi di dunia saham. Kayak gimana cara kita dapat uang dari dunia saham. Di part 2, mungkin gue akan membahas tentang gimana sih cara kita memilih saham yang bagus, metode analisa yang simple dan mudah, dan juga beberapa alternatif yang mungkin lebih cocok untuk kalian dibandingkan membeli saham. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe di channel Animo Life supaya kalian gak ketinggalan konten-konten Animo Life yang berikutnya. Untuk saran, masukan, dan juga tanggapan, boleh tinggalin di kolom komentar ya. Oke deh, jadi segitu aja. Thank you for watching. See you in the next video. Stay healthy and stay productive.